Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu setelah berapa tahun usianya? 950 tahun. Lama atau pendek? Lama. Tetapi mengapa dia tidak berhasil? Tidak berhasil apa? Tidak berhasil apa? Halo? Tidak berhasil apa? Membawa umatnya ke jalan yang benar. Umatnya sombong. Iya, terkutuk. Karena apa? Tidak mendengarkan ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan sopan budi bahasa yang baik. Kamu dosanya banyak. Kasihan ibumu dan ayahmu. Kamu itu beban. Makanya kalau sudah sunat artinya harus baik. Karena apa? Sudah berakhlak yang baik. Kasihan orang tuanya ya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Nuh terhadap umatnya yang mokong-mokong? Nggak tahu. Dibiarkan, Pak. Akhirnya diserahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tidak kuat menanggulangi kenakalan umatku. Tidak percaya kepadamu ya Allah. Dia kufur, ingkar, dan takabur, sombong. Sifat-sifat iblis. Maka untuk melanjutkan keturunannya lebih baik semua dibinasakan. Siapa yang berkhianat, siapa yang tidak patuh kepada Allah, akhirnya tenggelam di air bah. Air bah itu air yang luar biasa. Ganas dan menghasilkan tulang belulang. Seperti kalian kalau nyebur di sungai atau di kolam kena sampah panas ya, itu berarti ya panas. Ini ombak yang besar sehingga dia terlempar jauh sampai menghantam apa? Batu karang. Meninggal ini. Nah, setelah umat Nabi Nuh hanyut, sudah sekian tahun kemudian cucunya. Ya, ini usia tadi. Karena setelah Nabi Nuh ada manusia, katanya manusia kedua. Artinya manusia yang takwa. Tapi mengapa dia seperti itu? Ya, artinya dia dihasut oleh iblis. Nah, Nabi Hud, dulu dia sekarang ya. Nabi Hud. Nabi Hud itu adalah cucunya Nabi Nuh. Dia khusus pada suku Ad. Suku Ad itu antara Yaman dan Hadratus. Di antara negara Yaman sama Hadratus itu namanya suku Ad. Sukunya Nabi Nuh atau Hud. Dia golongan orang-orang yang bangsawan. Di di suku Ad ini orangnya besar-besar, kuat-kuat, sehingga pandai membuat apa? Benteng maupun apa? Benteng atau apa? Bangunan yang besar. Di samping itu tanahnya yang subur. Tanah yang subur otomatis sungainya baik dan pertaniannya baik. Sayangnya suku Ad ini tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala. Maksudnya itu kaum Ad. Berhala itu apa? Berhala itu patung, segolongan.
patung, hanya batu bentuk patung ya, kemudian disembah. Kalau India itu beda. Ya, membuat nama-nama sendiri, disembah-sembah sendiri. Wahai Tuhan, ini Mbak Kombro. Itu umatnya kaum Aad atau suku Aad yang nakal, diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kemakmuran hidupnya, diberi kenikmatan hidup, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, justru menyembah berhala. Diingatkan berkali-kali oleh Nabi Hud sampai berdebat. Intinya begini, wahai Nabi Hud, katanya kaum Aad, kamu manusia biasa, ya, kamu manusia biasa seperti saya. Apa kelebihan kamu? Katanya kaum Aad begitu pada Nabi Hud. Nabi Hud menjawab, wahai suku Aad, sadarkah kamu siapakah yang menghidupi kamu? Kamu bisa menanam jagung dengan subur, menanam singkong dengan baik, padi dengan baik. Siapa yang menghidupkan itu? Patungmu nggak bisa apa-apa, mentu itu nggak bisa. Aslinya orang Islam, karena ibu Hawa turun di sini. Itulah iblis menghasut-hasut. Ya, jangankan kalian, Nabi Adamnya salah mereka iblis dihasut. Katanya iblis pada Nabi Adam dan ibu Hawa, saya ini paling lama di surga, padahal dikeluarkan dari Allah. Ya, padahal iblis dikeluarkan dari surga. Ngaku apa? Ngaku lama di surga. Saya tidak bisa keluar dari surga. Saya menetap di surga. Begitu ngono lho, lucu ya setan itu. Pembohong besar. Dia dikeluarkan dari setan mau. Kata siapa? Setan lah bersuci. Iya. Ya betul. Setan itu atau iblis itu sudah berjanjian sama Allah. Besok setelah kiamat semua iblis setan masuk neraka, nggak ada yang surga. Coba, berarti misalnya Allah tuh misalnya sebelumnya ini atau sebelumnya misalnya kemarin itu menginginkan itu nggak bisa kan? Perbuatannya gimana? Efektif dulu. Baik ya diterima. Ya, kalau buruk menjadi teman iblis di neraka. Iya, betul. Itu mereka yang belum waktunya meninggal dunia, contohnya bunuh diri, tabrakan yang disengaja ya. Iya. Iya. Kalau misalnya aku gak diketoi wong-wong, aku kok ilang ya, Pak. Benda hancur Kamu mempunyai apa? Tempat lain, punya arwah roh lain. Jadi nggak bisa menyentuh. Itulah kehebatan Allah itu menciptakan makhluk seperti itu. Ya. Kamu jangan bilang, hei, Allah itu ada. Mana buktinya? Jangan gitu. Jangankan kamu melihat Allah, melihat ciptaannya Allah pun nggak bisa. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Bisa tidak semut? Apa? Aku jangan malaikat. Malaikat 100. Terus lampu tapi nggak ketok kok. Untuk semua kita enggak. Ketok. Melihat benda yang kalian tiap hari itu nggak ketok. Banyu ketok. Jernih, keruh, putih, berwarna-warna. Bisa kalau air. Tapi kalau untuk bisa juga. anginnya juga Asapmu bisa. Jangankan Allah, mahnya Allah pun nggak bisa melihat.
Jadi jangan bertawaf. Mana punya Allah dan begitu. Allah tuh ada dengan menunjukkan benda-benda yang ada di sekitarmu. Matahari, bulan, bintang, angin, panas. Nah, terus di dalam tubuhmu, bisakah kamu menciptakan tanaman, lontong, bentuk, mie goreng, kapis, banyak, semuanya Allah. Matahari pun Allah juga. Loh, matahari itu makhluknya Allah. Nah, ini mulai di sini. Ya, Yesus itu adalah buatan manusia. Nah, iya buatan manusia. Artinya gini, jenengmu apa? Nah, ini jalannya disebut-sebut ngomong ya. Kalau ada Tuhan, iya bukan manusia. Jadi kamu harus pandai-pandai bisikan ojo dituruti. Contohnya begini. Contoh ya, contoh elek. Nah, yang di lemari teh. Kan juga. Taruh. Itu bisikan iblis. Ya, kamu jangan mengikuti. Terus, ya, lanjut. Nabi Hud sudah berkali-kali menerangkan, woi kaum Ad yang gagah perkasa, yang luar biasa, siapa yang memberi kamu sehat? Siapa yang memberi kamu kuat? Siapa yang memberi kamu pikiran? Mereka sedang mengatakan apa ya? Nabi Hud, kamu jangan bicara yang tidak saya mengerti. Mana buktinya Tuhanmu? Lu tidak tahu. Mana Hud? Katanya kaum Ad. Sudah, kaum Ad luar biasa nakalnya ya. Cepat-cepat terus membuat Nabi Hud tidak dipercaya. Mereka sudah menganggap Nabi Hud gila katanya. Di mana di neraka? Orang yang mati sudah mati katanya kaum Ad. Sudah enggak belum jadi aku. Kaum namanya kaum, ya. Kaum Ad suku seperti kamu. Ya, suku Dayak, suku Madura, suku Sunda, Tengger, benar loh. Nah, ini suku Ad namanya. Nah, akhirnya anak selalu Nabi Hud dijelek-jelekan. Mana buktinya kalau kamu nabi? Mana buktinya kalau kamu rasul? Kalau kamu utusan Tuhan, mana buktinya? Begitu oleh kaum Ad. Akhirnya Nabi Hud berdoa, ya Allah, serahkan mereka engkau ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah menguji atau memberi hukuman pada kaum Ad berupa kering selama 7 tahun. Wah, makanya di daerah Jogja Arab yang subur makmur itu biar subur di daerah itu biar subur sekali. Sekarang dukung umatnya luar biasa nakalnya menjadi kering seperti batu dan pasir. 7 tahun. Jangankan 7 tahun di Indonesia tidak hujan selama setengah tahun, orang-orang sudah kelaparan. Ya, sungai-sungai pada kering, baunya luar biasa, menyengat, sumur-sumur kering, sawah-sawah kering, metek-metek, tidak bisa tanami.